Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wida Sagita dari kelas IKA 241 dengan NIM 2024011110008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan program simulasi sistem antrian yang saya beri nama Kopi Kebun. Program ini saya buat sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah struktur data dan algoritma. Tujuannya adalah untuk mensimulasikan proses kerja kasir di sebuah coffee shop, mulai dari manajemen antrian, pemanggilan otomatis, transaksi pembayaran, hingga pencetakan struk pembelian. Melalui presentasi ini, saya akan membahas latar belakang pembuatan program, tujuannya, fitur-fitur utama, struktur program, alur kerja, hingga hasil output yang dihasilkan dari program ini. Nah, di era digital seperti sekarang ini, banyak pelaku usaha kecil dan menengah mulai memanfaatkan teknologi untuk menunjang operasional bisnis mereka. Salah satu tantangan yang sering dialami coffee shop skala kecil adalah pengelolaan antrian dan transaksi yang masih harus dilakukan secara manual. Hal ini bisa memicu berbagai masalah seperti salah hitung harga, pelanggan tertukar urutannya, hingga tidak ada catatan transaksi yang rapih. Maka dari itu, dibutuhkan sistem sederhana yang dapat membantu proses pelayanan agar lebih cepat, akurat, dan terorganisir. Ada pula tujuan program ini dikembangkan untuk mensimulasikan sistem kerja kasir secara digital, mulai dari input antrian pelanggan, pemrosesan pemesanan, simulasi pembayaran, pencetakan struk, hingga penyimpanan data transaksi ke dalam file Excel. Dengan adanya program ini, diharapkan proses pelayanan bisa menjadi lebih tertib dan efisien. Ada struktur program ini dibagi menjadi 5 file utama, yaitu main.py sebagai titik masuk dan menu utama program. Yang kedua ada antrian.py, mengelola logika antrian, pemanggilan suara, dan pencetakan struk. Yang ketiga ada pembayaran.py, menangani simulasi pembayaran tunai dan transfer. Simpan Excel, menyimpan semua transaksi ke file Excel. Struk.py, membuat struk pembelian dalam bentuk gambar. Dan ada pula folder data yang menyimpan file data antrian kopi Excel dan struk kopi. Struktur yang modular ini memudahkan pengembangan dan perawatan program ke depannya. Program ini tidak hanya menjalankan fungsi dasar, tetapi juga dilengkapi berbagai fitur menarik untuk menciptakan simulasi yang realistis. Di antaranya adalah pemanggilan suara otomatis menggunakan library PyTTSX3 yang menyebutkan nomor antrian dan nama pelanggan. Contohnya adalah ini. Nomor antrian 1, atas nama Sisil, silakan ambil pesanan di kasir. Setelah itu ada struk digital dalam bentuk gambar yang menampilkan detail pesanan dan metode pembayaran, dibuat dengan library Pillow. Dan ada juga penyimpanan data transaksi ke dalam file Excel untuk rekap dan laporan harian. Struktur data yang digunakan adalah DQ dari collection untuk menangani sistem antrian FIFO, first in first out. Data pesanan pelanggan disimpan sebagai tuple, dan data transaksi diekspor sebagai list of destinaries, memudahkan integrasi dengan file Excel. Beberapa library utama yang digunakan diantaranya adalah PyTTSX3 untuk pemanggilan suara, Time untuk pengelolaan waktu dan jeda proses, datetime, import datetime itu untuk mendukung fungsi tambahan seperti pencatatan waktu, dan ada Pandas untuk pengelolaan data Excel, dan OS untuk pengelolaan file, dan Pil untuk membuat struk gambar. Setelah itu saya akan menjelaskan alur programnya. Dimulai setelah admin kasir berhasil login.
Di sini ada 4 menu pilihan, yaitu tambah antrian, lihat antrian, panggil antrian, dan keluar. Di sini kita mulai dari menu pertama, yaitu tambah antrian. Setelah itu masukkan nama pelanggan, misalnya Cici. Langsung input pesanan, ya. Di sini pesennya misalkan cappuccino. Berapa cappuccino? 3. Setelah itu bisa pesan yang lain, salted caramel latte. Berapa? 2. Oke. Ketik 0 jika selesai. Setelah itu antrian berhasil ditambahkan. Total tagihannya 133, dan ini langsung otomatis terhitung jumlah yang harus dibayarnya. Setelah itu ada pilih metode pembayaran, tunai dan transfer. Di sini saya akan mencontohkan yang tunai dulu. Masukkan nominal pembayaran 150 ya misalnya. Nah, pembayaran diterima, kembaliannya 17.000. Terima kasih, mohon ditunggu pesanannya. Data berhasil disimpan di Excel, struk berhasil disimpan di data. Oke, kita contoh buat yang metode pembayaran transfer. Nah, pelanggannya iya, misalnya ya total tagihannya 81, pilih metode pembayarannya transfer, masukkan nama bank, contoh aja BNI. Ini masukkan kode transaksi, biasanya dari pelanggan, jadi kita contoh aja. Dan pembayaran diterima, kembalian 0. Terima kasih, mohon ditunggu pesanannya. Kembaliannya 0 karena kita transfer ya tadi. Setelah itu kita bisa lihat menu yang kedua, yaitu lihat antrian. Nah, di sini ada daftar antrian yang belum dipanggil, yaitu Cici dan Asri ya. Ada keterangan jam datangnya juga, jam berapa. Total antriannya 2. Setelah itu kita bisa masuk ke menu ketiga, yaitu panggil antrian. Nomor antrian 2, atas nama Cici, silakan ambil pesanan di kasir. Apakah pesanan sudah diambil dan menunjukkan struk? Jika belum, dia akan dipanggil sampai percobaan ketiga. Pemanggilan K2, nomor antrian 2, atas nama Cici, silakan ambil pesanan di kasir. Nah, ini contoh aja ya teman-teman. Kalau udah diambil itu ya, berarti lanjut ke antrian selanjutnya. Nomor antrian 3, atas nama Ashri, silakan ambil pesanan di kasir. Oke, ya. Dan pesanan atas nama Asri berhasil diambil. Nah, output dari program mencakup antrian pelanggan lengkap dengan nomor dan nama, pemanggilan suara otomatis, struk pembelian berupa file gambar, dan ada rekapan transaksi secara otomatis di Excel. Setelah itu ada menu yang terakhir, yaitu keluar dari program. Kita bisa keluar juga. Terima kasih telah berkunjung ke Kopi Kebun. Sampai jumpa. Kopi Kebun ditutup. Sampai jumpa. Nah, dari pengembangan program Kopi Kebun ini, saya bisa menyimpulkan bahwa penerapan struktur data dan algoritma tidak hanya berguna untuk menyelesaikan masalah teknis, tapi juga bisa membantu menciptakan solusi nyata di dunia bisnis, termasuk di usaha kecil seperti coffee shop. Melalui simulasi ini, saya belajar bagaimana cara mengelola antrian secara terstruktur, mencatat transaksi dengan rapi, dan menyajikan hasil program dalam bentuk visual seperti struk dan suara pemanggilan. Meskipun masih sederhana, saya berharap program ini bisa memberikan gambaran bagaimana teknologi bisa meningkatkan efisiensi pelayanan pelanggan. Dan tentunya proyek ini juga jadi pengalaman yang sangat berharga dalam memahami konsep pemrograman Python secara lebih nyata. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nomor antrian 1, atas nama Kia. Silakan ambil pesanan di kasir. Pemanggilan K2, nomor antrian 1, atas nama Kia. Silakan ambil pesanan di kasir. Nomor antrian 2, atas nama Salsa. Silakan ambil pesanan di kasir. Nomor antrian 3, atas nama Nima. Silakan ambil pesanan di kasir. Pemanggilan K2, nomor antrian 3, atas nama Nima. Silakan ambil pesanan di kasir. Pemanggilan K3, nomor antrian 3, atas nama Nima. Silakan ambil pesanan di kasir. Nomor antrian 4, atas nama Asep. Silakan ambil pesanan di kasir. Nomor antrian 5, atas nama Yuli. Silakan ambil pesanan di kasir. Nomor antrian 6, atas nama Errol. Silakan ambil pesanan di kasir. Nomor antrian 7, atas nama Bila. Silakan ambil pesanan di kasir. Pemanggilan K2, nomor antrian 7, atas nama Bila. Silakan ambil pesanan di kasir.